Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang uji korelasi. Saya sebagai pemateri pertama, Maulida Rahmi, ingin menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis uji korelasi. Yang pertama ada pengertian uji korelasi. Uji korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel ataupun lebih. Nah, nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai min 1. Jadi, jika nilai semakin mendekati 1 atau min 1, maka hubungan bisa dibilang semakin erat. Dan jika mendekati 0, maka hubungan bisa dibilang semakin lemah. Selanjutnya ada jenis-jenis dari uji korelasi. Yang pertama adalah uji korelasi Pearson, di mana uji ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara linear antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal. Nah, data yang digunakan dalam uji ini adalah interval ataupun rasio. Yang kedua, ada jenis uji korelasi Spearman, di mana uji ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang berdasarkan dengan peringkat-peringkat. Nah, pada korelasi ini tidak mensyaratkan distribusi data normal dan data cocok untuk data tipe ordinal. Ya, saya Ahmad Abuzar. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat uji korelasi. Jadi syarat uji korelasi ini ada dua syaratnya. Yang pertama itu untuk syarat uji korelasi Pearson, yang kedua itu buat uji korelasi Spearman. Nah, kalau untuk yang Pearson ini syarat ujinya ada tiga. Yang pertama itu ini untuk data, interval, sama rasio. Nah, kemudian datanya harus berdistribusi normal. Jadi kan tadi kenapa makanya di awal itu ada uji normalitas dulu. Nah, kalau dia udah normal baru digunakan untuk uji korelasi Pearson. Nah, syarat yang ketiga itu terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Nah, yang syarat yang kedua itu untuk uji korelasi Spearman. Nah, ini syaratnya dia kalau tadi Pearson itu untuk data interval dan rasio, kalau Spearman ini untuk data ordinal. Nah, kemudian kalau untuk analisisnya itu sama kayak Pearson, sama semua. Nah, dia juga pakai data berdistribusi normal. Nah, kemudian bedanya hanya ketika nanti di SPSS dia memilih mengaktifkan box, yaitu box Spearman. Nah, oke jadi syaratnya itu aja. Tabel penyajian dan interpretasi hasil uji korelasi. Sebelum kita melakukan uji normalitas dan uji korelasi, kita harus tahu dulu ketentuan-ketentuan yang akan ada di SPSS nanti. Yang pertama, kita tuh bisa lihat koefisien korelasi dengan membandingkan dengan nilai R tabel atau korelasi tabel. Itu ada dua kondisi, di mana ketika koefisien korelasinya lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi yang signifikan atau HA yang diterima. Yang kedua, apabila koefisien korelasinya lebih kecil dari R tabel, maka tidak ada korelasi yang signifikan atau H0 diterima. Yang kedua, kita bisa melihat nilai sig atau signifikansi. Itu ada dua kondisi juga, di mana ketika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari alfa, maka ada korelasi yang signifikan atau HA yang diterima. Ketika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfa, maka tidak ada korelasi yang signifikan atau H0 lah yang diterima. Untuk mengetahui arah hubungan itu juga ada dua, yaitu ada tanda positif dan tanda negatif. Tanda negatif ini berarti apabila variabel X-nya tinggi, maka variabel Y-nya rendah atau dia berbanding terbalik. Ketika tandanya positif, itu artinya ketika variabel X tinggi, maka variabel Y pun juga tinggi. Saya Marielda Angelina. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Nah, di sini kita bakal melakukan uji normalitas sebelum kita lakukan uji korelasi. Di sini kita bisa buka data yang udah kita kirim. Yang pertama kita lakukan adalah klik analyze, descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, di sini kita masukin variabel minat belajar dan variabel prestasi belajarnya di dependent list. Terus kita klik plots dan kita checklist normality plot with test. Terus kita continue dan jangan lupa pastiin di statistiknya bahwa confidence intervalnya itu 95%. Kita klik continue lagi, terus klik OK. Setelah keluar outputnya, kita lihat di tabel test of normality dan kita lihat di tabel Shapiro-Wilk bagian sig-nya. Di sini kan tertera bahwa sig-nya 0,863 dan 0,655, yang berarti dia lebih besar daripada alfa, yaitu alfa sebesar 0,05. Berarti data ini berdistribusi normal.
Saya Datul Leo Putri, tadi sudah uji normalitas, nah sekarang saatnya uji korelasi. Nah, setelah dipastikan data berdistribusi normal, kita akan melakukan uji korelasi, di mana kita klik analyze, terus correlate, dan bivariate. Kenapa bivariate? Karena kalau bivariate itu adalah analisis hubungan antar dua variabel. Dan masukin minat belajar serta prestasi belajar ke tabel variables. Nah, di sini kita checklist atau centang yang Pearson dan klik OK. Berikut merupakan output dari uji korelasi. Kita ngelihat nilainya di tabel Pearson Correlate yang mana nilainya itu 0,780. Artinya dia memiliki hubungan atau memiliki korelasi antar minat belajar dan prestasi belajar karena nilai 0,780 mendekati 1. Nama saya Latifah Putri Sentani. Oke, yang terakhir kita bakal bahas tentang interpretasi dan tabel penyajian dari uji korelasi. Untuk tabel saji, nilai mean, standar deviasi, nilai korelasi, dan nilai p-value bisa kita lihat di output SPSS yang di tabel pertama ini. Nanti hasilnya kita bisa masukkan ke tabel sajinya. Nah, di sini penjelasan tabel sajinya adalah dari 15 responden diperoleh nilai mean atau rata-rata untuk variabel minat belajar yaitu 3,9727 dengan standar deviasinya 1,30636. Nah, sedangkan nilai mean atau rata-rata untuk prestasi belajar yaitu 0,1467 dengan standar deviasi 0,5740. Dan koefisien korelasi Pearson antara minat belajar dengan prestasi belajar itu sebesar 0,780 yang menunjukkan arah korelasi positif dan nilai p-value-nya sebesar 0,001. Dari pengujian tadi kita lakukan antara minat belajar dan prestasi belajar dapat dihasilkan atau diinterpretasikan sebagai berikut bahwa korelasi antara minat belajar siswa dengan prestasi belajar siswa didapat nilai koefisiennya sebesar 0,780, sedangkan nilai R tabelnya didapat sebesar 0,5140, yang berarti nilai koefisien korelasinya lebih besar dari R tabel, sehingga ada korelasi yang signifikan atau kuat antara minat belajar siswa dengan prestasi belajar siswa.